Baik teman-teman, sebelum kita membaca dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih penyertaan-Mu ya Allah Bapa dalam kerajaan surga. Kasih setiamu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami datang di tempat ini untuk beribadah, memuji, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami. Ini adalah kami. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian kita akan belajar firman Tuhan. Ya, di sini siapa yang bawa kitab sekarang? Bawa kitab siapa? Tidak ada. Tidak ada. Aduh, siapa paling yang sering baca Alkitab? Siapa? Angkat tangan yang paling sering baca Alkitab. Tidak ada yang baca Alkitab. Di rumah sama mama sama papa kalau ibadah baca Alkitab. Atau dia tuh beribadah. Ayo, yang ciri-ciri siapa yang sering baca Alkitab? Ada yang angkat tangan. Tidak ada, angkat tangan. Tidak ada yang baca Alkitab. Oke Pak, kita buka Alkitab kita bagi yang membawa Alkitab di HP atau Alkitab secara begini. Kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. Saya akan membacakannya bagi kita. Ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan keteguhanku. Engkau telah ikut menderita dengan nyata dan sengsara seperti yang telah menderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu menderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengingat kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Tema yaitu tekun belajar firman Tuhan. Ya, tekun belajar firman Tuhan. Kitab Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus yang dikirim kepada Timotius. Nah, Timotius itu dia yang menjadi rekan pelayanan Rasul Paulus. Rasul Paulus sangat suka kepada Timotius. Rasul Paulus sangat bangga kepada Timotius karena Timotius ini rajin. Rajin mengapa? Siapa yang tahu? Yesus itu rajin apa? Timotius itu rajin beribadah, rajin baca Alkitab, tekun. Nah, Timotius juga disukai oleh Tuhan karena dia rajin beribadah, rajin baca Alkitab. Ya. Nah, Timotius ini dia
dia belajar firman Tuhan dari neneknya yang bernama Lois, juga ibunya yang bernama Eunike. Berarti orang tua Timotius ini dia selalu mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Nah, sebelumnya itu saya mau bertanya, siapa yang sering diberi nasihat sama orang tuanya tentang firman Tuhan atau baca Alkitab sama mamanya sama bapaknya? Ada yang sering baca Alkitab sama orang tuanya di rumah? Oke. Nah, ya, dari keteguhan Timotius ini kita dapat menyimpulkan bahwa keteguhan belajar firman Tuhan itu bukan hanya kita membaca Alkitab, bukan, tapi kita dapat menaati firman Tuhan itu dengan cara kita melakukan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mengetahui hal yang baik dan hal yang jahat. Dan firman Tuhan dapat menguatkan kita meskipun kita dalam kesesakan, kita dalam penderitaan. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui hal yang baik, hal yang buruk, mana yang benar ini, mana yang jahat kalau kita tidak baca Alkitab? Ya, jadi kita harus baca Alkitab. Nah, kita harus tetap membaca Alkitab, kita harus tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan meskipun kita dalam pencobaan, meskipun kita dalam kesesakan. Nah, Timotius ini mengajarkan kita bahwa keteguhan kepada Tuhan itu sangat penting. Baca Alkitab itu sangat penting. Menaati firman Tuhan itu sangat penting. Nah, maka dari itu kita harus baca Alkitab supaya kita tahu apa yang Tuhan mau kepada kita. Nah, dan pada ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, siapa yang tahu apa tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan? Bersuara. Apa itu tulisan yang dilakukan oleh Tuhan? Sangat gampang jawabannya. Saya nggak kecil. Ada yang tahu? Tulisan yang dilakukan oleh Tuhan atau buku-buku yang dilakukan oleh Tuhan. Tahu? Siapa yang tahu? Yang dikasih aja oleh Tuhan. Tulisan yang dilakukan oleh Tuhan. Siapa tahu? Ya, apa? Ya, Alkitab ya, betul. Saya harus sebutkan ya. Alkitab. Ya, sangat gampang kan? Nah, jawabannya Alkitab. Nah, tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu, oleh Tuhan itu ya Alkitab. Dan dikatakan pada ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan dan mendidik orang kepada kebenaran. Nah, bagaimana kita dapat memperbaiki kesalahan kita? Bagaimana kita dapat mengetahui hal yang baik, hal yang buruk? Bagaimana kita dapat melakukan firman Tuhan? Mengetahui apa yang Tuhan mau kepada kita, kalau kita tidak baca Alkitab. Ya, karena tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah Alkitab. Ya, jadi kalau pulang ke rumah nanti teman-teman, kalau ada waktu sebelum tidur atau bangun, baca Alkitab supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang disukai Tuhan. Nah, ya, siapa di sini yang mau sukses nanti? Mau jadi cita-citanya jadi polisi, tentara apa? Siapa? Semuanya Pak? Semuanya? Semuanya yang katakan, cewek-cewek yang katakan, kamu sukses. Ya, tentu kita semua mau sukses kan? Ya, siapa yang tidak mau sukses? Siapa yang tidak mau banyak uang? Nah, bagaimana kita mau sukses kalau kita tidak baca Alkitab? Nah, dan bilang Tuhan, aduh, kenapa mau dikasih sukses ini dan tidak pernah baca Alkitab? Bagaimana mau sukses?
supaya kita tahu caranya, supaya kita supaya kita dapat melakukan firman Tuhan, kita dapat melakukan kehendak Tuhan dengan cara kita baca Alkitab, apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan tidak suka. Nah, kalau sudah begitu, Tuhan pasti memberikan kita, kita pasti diberkati oleh Tuhan, kita pasti sukses. Yang penting kita mau berusaha. Nah, demikian jauh mulai kata ini. Saya mau bertanya dari pembacaan kita tadi. Nah, siapa tokoh utama dari pembacaan kita tadi? Siapa yang tokoh utama? Siapa orang tokoh utama dari pembacaan kita tadi? Siapa? Kamu yang berinya? Dia saya. Apa? Timotius. Nah, tokoh utama di dalam kita itu ialah Timotius. Nah, kenapa firman Tuhan? Kenapa kita harus membaca Alkitab? Ya, sampai yang tahu. Ya, dari pembacaan firman Tuhan tadi, dari renungan firman Tuhan. Kenapa kita harus membaca Alkitab? Ya, sampai yang tahu. Yang paling besar, kenapa kita harus membaca firman Tuhan? Ya. Supaya kita dapat memperbaiki kelakuan, memperbaiki kesalahan. Nah, setelah kita belajar firman Tuhan ini, apa komitmen kita? Apa? Ayo. Apa yang harus kita lakukan setelah kita belajar firman Tuhan tadi? Harus membaca Alkitab, ya. Jadi kalau pulang ke rumah nanti semuanya harus membaca Alkitab, ya. Ya. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kiranya bermanfaat bagi kita supaya kita bisa membaca Alkitab, ya. Baca Alkitab, ya. Teman-teman yang sudah membaca, ya, baca Alkitab. Pasti kita semua membaca, tak? Ya, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga. Kami telah mendengarkan sebagian singkat dari kebenaran firman-Mu, kiranya dapat menjadi kekuatan dan dengan jalan yang sangat